Semarang yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh rekan-rekan muda yang dapat menyaksikan siaran langsung ibadah GPS Gorof 2 Semarang pada malam hari ini. Kami menyambut teman-teman muda dengan rasa sukacita. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita anugerah dan kesempatan sehingga kita boleh kembali bertemu dalam ibadah GPS online Gorof 2 Semarang pada malam hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk mengambil posisi terbaik dari kita, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita fokuskan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta merasakan kebaikan Tuhan dan lawatan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Dan saat ini kita bersama-sama mengalami bagaimana pandemi virus corona yang dialami oleh bangsa dan negara kita dan bahkan kita semua. Dan mungkin saat ini kita bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita, dalam bangsa dan negara kita. Bahkan kita pun merasakan dampak yang mungkin kurang menyenangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya sudah memikir rencana yang indah untuk kedepannya, bagaimana saya harus merancangkan hal-hal yang menyenangkan bagi kehidupan saya, tapi semua tiba-tiba gagal. Dan bahkan kesempatan yang satu kali mungkin bagi kita untuk mendapatkan kesempatan itu, namun semua karena COVID-19 ini semuanya gagal. Dan pada malam hari ini satu hal yang pasti bahwa Allah peduli dan Allah mengerti akan setiap persoalan hidup kita. Dia peduli dan Dia mengerti, bahkan Dia akan memampukan kita melewati keadaan hidup kita, apapun keadaan hidup kita. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita rasakan lawatan Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Kita menyanyikan pujian Allah peduli, Allah mengerti.
Rekan-rekan muda dan saudara semua yang saat ini berada di rumah, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, saya mengajak kita berdoa, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Sebab sampai saat ini kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kami puji dan memuliakan Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, karena kemurahan Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah GPS Korps 2 Semarang yang ditayangkan secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan siap melawan kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang kami alami pada saat ini, kami boleh merasakan bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat hari-hari kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh jadi sesuai seluruh kehendak Tuhan. Lengkapi dan layakkan kami Bapa. Berkati seluruh prasarana yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah melalui ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, banyak jiwa-jiwa yang merasakan lawatan Tuhan dan merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu sukacita boleh kembali bersama-sama dengan rekan-rekan muda ya, dari rumah dan saudara-saudara semua yang dapat menyaksikan tayangan ini. Pada malam hari ini saya percaya kita semua yang dapat melihat atau menyaksikan ibadah online GPS Korps 2 Semarang ini, semuanya merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada malam hari ini kita menyanyikan pujian nomor 9. Pujian ini merupakan kesaksian, suatu pujian kesaksian dari GPS Daniel dari Korps Jepon yang sudah membagikan kesaksiannya dan merequest satu pujian dalam bukunya Keselamatan nomor 9 yang menjadi kesaksian. Mari kita nyanyikan pujian dengan sukacita. dalam kehidupan kita. Yang merasakan, anak muda yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita rilekskan kita punya badan, mari
kita bersama-sama dengan gembira, dengan sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah, baik Dia sungguh baik bagiku. Kasih setia
dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan ilahi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami, boleh berbakti kepada Tuhan, walaupun dalam suasana yang berbeda. Tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kaya, yang selalu menyatakan kebaikan dan kemurahan bagi kami. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan juga kepada rekan-rekan muda di rumah mereka masing-masing yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah GPS online malam hari ini. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, perasaan Tuhan, dan kemauan Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang-orang muda Kristen. Ya Bapa di dalam sorga, berbicaralah dan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita dan Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita semua untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya bahwa ini merupakan kesempatan yang berharga yang Tuhan beri kepada kita. Dan memang ibadah kita malam hari ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang biasa kita laksanakan di gedung gereja. Tetapi malam hari ini kita beribadah secara online karena situasi kondisi di luar yang menyebabkan kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan karena pandemi virus corona yang sedang melanda negeri kita, sehingga kita harus ada di rumah, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, bahkan beribadah dari rumah. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan seperti tema yang sudah diberikan kepada kita, Hakuna Matata. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikir bahasa apa lagi ini? Apakah ini bahasa Jepang atau bahasa Korea dan bahasa-bahasa yang lain? Tetapi teman-teman yang sudah mengerti mungkin ketika tahu tema kita malam hari ini Hakuna Matata, maka mungkin teman-teman mulai browsing di Google mencari tahu apa arti dari Hakuna Matata ini. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, seperti tema yang sudah diberikan kepada kita, sebelumnya kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Inilah sabda Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali yang sudah kita bacakan pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada di kita masing-masing, malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada kita, Hakuna Matata. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa tema malam hari ini sesuatu kata yang mungkin jarang kita dengar, dan mungkin ada yang belum pernah mendengar kata-kata ini atau frasa Hakuna Matata. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang Hakuna Matata. Nah, rekan-rekan, Hakuna Matata berasal dari bahasa Swahili atau disebut juga Kiswahili yang berasal di Afrika Timur. Nah, bahasa Kiswahili atau Swahili ini digunakan oleh beberapa negara yang ada di Amerika Timur, antara lain Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan juga Republik Demokrat Kongo. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, frasa Hakuna Matata punya arti jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kalau kita browsing di internet, kita melihat bahwa kata Hakuna Matata atau frasa ini, kalau kita menonton film The Lion King, itu ada kata-kata yang disampaikan oleh raja hutan ini, yang ada kata Hakuna Matata. Dia memberikan nasihat supaya jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, Hakuna Matata apakah ada di dalam Alkitab? Jangan khawatir. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, khawatir atau kekhawatiran adalah sebuah perasaan yang ada di dalam diri kita, di dalam diri seseorang, perasaan gelisah, merasa ketakutan, dan juga kengerian terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dan belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan apa yang dimaksud dengan Hakuna Matata ini, dan bisa kita praktekkan di dalam hidup kita, apalagi kita saat ini ada di pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita secara manusia kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan segala sesuatu yang kita lakukan biasanya tiba-tiba berhenti karena akibat COVID-19 ini. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan melihat dan belajar dari sudut pandang firman Tuhan tentang Hakuna Matata ini. Nah, rekan-rekan, mengapa kita harus memiliki sikap atau punya pandangan Hakuna Matata di dalam kita menjalani kehidupan ini, khususnya kita ada dalam situasi COVID-19 ini? Nah, ada alasan-alasan penting yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita sebagai orang-orang muda Kristen. Sebab firman Tuhan dengan tema Hakuna Matata ini sangat tepat sekali dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita akan belajar dari pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan
firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan bagian seri pengajaran khotbah Tuhan Yesus di atas bukit kepada banyak orang. Dan salah satu pengajaran yaitu hal kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, apa alasan bagi kita sebagai orang muda agar kita memiliki sikap hakuna matata di dalam kita menjalani kehidupan ini? Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-26, 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita dalam suasana, dalam situasi COVID-19 yang harus kita hadapi, yang telah menjadi pandemi secara global, yaitu hal yang pertama yang Tuhan Yesus katakan, pesankan kepada kita bahwa kita jangan khawatir. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Allah yang baik. Jadi poin yang pertama, pesan Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang muda yang hidup di situasi COVID-19 ini, bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan Allah yang menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Nah, saudara-saudara, itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti. Kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Nah, orang yang merasa khawatir tentang hidupnya, tentang keadaannya, tentang pendidikannya, tentang perkuliahannya, bahkan tentang masa depannya, orang akan merasa takut. Ketakutan akan melanda di dalam hidupnya. Sebenarnya itu tidak pernah terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, di sini firman Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Kita harus hakuna matata. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menjamin kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Apa yang kita takutkan di dalam hidup ini? Kita takut dengan pendidikan kita takut dengan masa depan kita takut dengan pasangan hidup kita, pacar kita. Tuhan Yesus katakan, jangan kita khawatir, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sangat memahami kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Poin yang kedua yang kita bisa ambil dari pembacaan firman Tuhan ini, agar kita memiliki sikap hakuna matata di dalam kita menjalani kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-27, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, poin yang kedua yang Yesus ajarkan kepada kita malam hari ini, yaitu bahwa tidak ada gunanya kita khawatir, atau kekhawatiran tidak ada gunanya. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengingatkan lagi kembali kepada kita, makanan memang penting bagi kita, dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita, tetapi pertumbuhan Allah yang mengontrol itu. Jadi penting di sini kita harus memahami bahwa tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan sesuatu hal yang tidak pernah terjadi. Tidak perlu kita khawatir dengan hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Allah sudah menjamin hidup kita di dalam poin yang pertama, karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang sangat mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Karena apa? Kita punya Allah pemelihara yang kekal di dalam hidup kita. Itu artinya, saudaraku, kekhawatiran tidak membantu, kesulitan hari esok
Kekhawatiran kita tidak akan pernah menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Apa yang kita takutkan, apa yang kita bayangkan tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang pendidikan kita, tentang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tidak akan mengubah dan juga tidak akan menambah, bahkan membantu kita untuk menyelesaikan di hari esok. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran itu akan merusak pikiran kita, merusak semangat kita, dan kita tidak pernah bergairah. Sehingga kalau hari ini kita hidup dalam kekhawatiran, itu artinya kita kehilangan berkat hari ini. Nah, saudara-saudaraku, rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, poin yang terakhir yang Yesus ingin ajarkan kepada kita, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan katakan, hakuna matata adalah sikap percaya dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Jadi poin yang terakhir, poin yang ketiga, Tuhan Yesus ingin menekankan kepada kita, hakuna matata adalah sebuah sikap percaya kita dan ketaatan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus yang telah berfirman kepada kita, yang sudah berjanji kepada kita, yang sudah menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-25, mari kita perhatikan firman Tuhan. Ini kata Tuhan Yesus. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada orang-orang. Ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam ayat yang ke-31a kita lihat, sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung ini, firman Tuhan di poin yang ketiga ingin mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki sikap percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, di sini jelas bagi kita firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini merupakan sebuah perintah yang Yesus sampaikan kepada kita orang-orang muda, kepada semua manusia, supaya kita jangan khawatir. Kenapa saudaraku? Karena kekhawatiran tidak akan mengerjakan, tidak akan menambah sehasta hidup kita, dan kekhawatiran juga tidak akan bisa mengubah suasana hidup kita, suasana yang ada, situasi yang ada, tetapi kita akan malah mengalami kegagalan, kita akan mengalami kerugian hidup, karena kita tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita, hati kita dikuasai dan dikendalikan oleh rasa khawatir yang kita miliki. Nah, saudara kami berkati oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 juga mengatakan, Paulus juga menekankan hal yang sama-sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara ini berkata oleh Tuhan, di sini Paulus lagi mengingatkan dan memperjelas kepada kita semua. Dan juga di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Petrus pun memberikan nasihat kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi jelas rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh khawatir dengan hidup ini. Tetapi kita harus memiliki semangat atau roh hakuna matata. Jangan khawatir, sebab semuanya akan baik-baik saja. Dan ini pesan firman Tuhan kepada kita. Kiranya filosofi hakuna matata itu menjadi bagian kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, apalagi kita ada dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita tetap memandang setiap hal, setiap peristiwa, setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi dari cara pandang Tuhan, dari cara
pandang firman Tuhan yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Akhirnya rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang muda Kristen, mari kita jalani dan hadapi hidup yang Tuhan beri kepada kita dengan penuh semangat, penuh dengan gairah, dengan optimis di tengah pandemi COVID-19 ini. Warnai dunia ini dengan indah, terangi dan garami dunia ini dengan sikap dan cara hidup kita yang berdasarkan firman Tuhan. Dan saudaraku, hakuna matata. Sekali lagi, hakuna matata. Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan yang indah Tuhan beri kepada kami, boleh belajar mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, dan hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai orang-orang muda Kristen. Kami harus memiliki sikap hakuna matata, agar kami tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini, sebab Tuhanlah yang menjamin hidup kami apapun yang terjadi, sebab Tuhanlah pemelihara yang kekal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, dan kami kembali dikuatkan, dan kami siap untuk menjalani kehidupan ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kehidupan negeri kami, kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Terima kasih untuk setiap teman-teman rekan-rekan gerakan Pembawa Suruh dimanapun berada, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami gerakan Pembawa Suruh Kota Semarang. Terima kasih kepada kandidat Dedi yang sudah memimpin acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada para singers, terima kasih kepada para pemain musik, terima kasih juga kepada Bapak Kapten Haji Mundo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan telah menjadi berkat bagi kita semua. Oke teman-teman, seperti biasa, bagi teman-teman sekalian yang mau merequest lagu, yang mau menyampaikan kesaksiannya, boleh langsung ke DM kami atau inbox kami di Instagram dan Facebook kami. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan kesaksiannya atau merequest lagu minggu depan, kami persilakan. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya, supaya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di GPS Kota Semarang. Juga teman-teman yang tadi ketinggalan nonton atau yang belum full, boleh nanti ditonton di YouTube kita di Gerakan Pembawa Suruh Kota Semarang. Terima kasih untuk setiap perhatiannya dan kerjasamanya. Terima kasih terus memberkati. Kita akan berdoa berkat dan mengakhiri semua kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih. Bagi Bapak. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah Gerakan Pembawa Suruh online malam hari ini. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai. Hakuna matata.